Halo sahabat semuanya, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Di video kali ini saya akan bahas mitos tentang vitamin D. Di era digital sekarang ini, segala macam informasi bisa menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang salah. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru di channel ini, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Tubuh kita butuh vitamin D. Fungsi utamanya adalah untuk membantu tubuh kita menyerap kalsium dari usus. Kalsium ini diperlukan untuk membantu menguatkan tulang kita. Kalau vitamin D atau kalsium kita rendah, hal ini dapat menyebabkan masalah serius, termasuk keropos tulang atau bahkan osteomalacia atau tulang lunak pada orang dewasa atau rakitis, tulang bengkong pada anak-anak. Bagaimana cara mendapatkan vitamin D? Kita dapat vitamin D dari makanan, sinar matahari, dan dari suplemen. Ada dua jenis utama vitamin D, vitamin D2 dan vitamin D3, yang bisa kita peroleh secara alami dari makanan tertentu seperti salmon, tuna, makarel, hati sapi, dan kuning telur. Tetapi karena kita tidak mengkonsumsi makanan ini dalam kuantitas yang besar, maka makanan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber vitamin D kita. Itulah mengapa produk seperti susu, sirial, dan beberapa jus buah diperkaya dengan vitamin D2 dan D3. Inilah yang dinamakan fortification. Sejak tahun 1930-an, fortification vitamin D, ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit rakitis. Bagaimana dengan sinar matahari? Saat terpapar sinar matahari, kulit Anda dapat memproduksi vitamin D sendiri. Kolesterol di kulit dikonversi menjadi vitamin D3 ketika kita terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari. Cara lain untuk mendapatkan vitamin D adalah dengan mengkonsumsi suplemen. Bisa dalam bentuk pil atau soft gel. Vitamin D suplemen umumnya diberikan untuk orang yang punya masalah dengan penyerapan lemak, lactose intolerance, alergi susu, serta untuk mereka yang warna kulitnya lebih gelap atau mereka yang tidak bisa keluar rumah karena kondisi medis tertentu. Bagaimana tubuh memproses vitamin D? Vitamin D akan disimpan dalam sel-sel lemak tubuh kita. Di sel lemak inilah vitamin D disimpan dalam bentuk tidak aktif sampai dibutuhkan. Melalui proses yang disebut hydroxylation, hati dan ginjal mengubah vitamin D yang tidak aktif tadi yang disimpan menjadi aktif dalam bentuk calcitriol. Semakin banyak vitamin D yang Anda konsumsi, semakin baik. Ini sama sekali tidak benar. Itu mitos. Vitamin D disimpan dalam lemak. Jika Anda kurus atau kekurangan lemak, tidak berlemak, dan mendapatkan vitamin D dalam jumlah besar, tempat penyimpanannya lebih sedikit, kita bisa bayangkan lemak adalah gudang dari vitamin D. Kalau gudangnya kecil dan vitamin D diterima terus-menerus dalam jumlah besar, maka vitamin D ini tidak dapat disimpan dan akhirnya mengalir ke peredaran darah dalam bentuk aktif dan levelnya juga meningkat. Akhirnya penyerapan kalsium juga meningkat karena vitamin D-nya meningkat. Dan dalam level tertentu ini bisa menyebabkan toksisitas hyperkalsimia atau keracunan. Jadi hati-hati dengan vitamin D dosis tinggi, terutama bagi kalian atau Anda yang kurus. Hati-hati juga kalau memberi vitamin D dosis tinggi pada anak. Anak dan bayi pernah dilaporkan mengalami keracunan vitamin D dosis tinggi
Jadi Anda perlu ikuti anjuran dokter dan jangan sembarangan beli vitamin D di online. Apalagi yang dosisnya tinggi tanpa dimonitor. Haruskah setiap orang memeriksa kadar vitamin D mereka? Tidak semua orang perlu melakukan pemeriksaan vitamin D secara rutin. Pemeriksaan kadar vitamin D harus dilakukan dengan alasan yang jelas. Misalnya, untuk orang yang tidak pernah keluar rumah, mereka tidak mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup dan biasanya vitamin D-nya rendah. Kemudian untuk pasien dengan gangguan pencernaan, seperti radang usus atau malnutrisi, vitamin D dari makanan tidak bisa diserap dengan baik, jadi vitamin D-nya akan menjadi rendah. Kemudian untuk penderita osteoporosis atau patah tulang, vitamin D perlu diperiksa karena vitamin D defisiensi bisa menjadi penyebab keropos tulang. Pasien epilepsi yang makan obat antikonvulsan perlu periksa vitamin D juga, karena obat antikonvulsan ini dapat menurunkan kadar vitamin D. Apakah paparan sinar matahari adalah cara terbaik untuk mendapatkan vitamin D? Tentu saja tidak. Berjemur di bawah sinar matahari tanpa sunblock memang adalah cara terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Tetapi hal ini akan ditentang oleh dokter kulit, karena gelombang ultraviolet dapat merusak kulit dan dapat menyebabkan kanker kulit. Ada klaim bahwa seseorang harus mendapatkan paparan sinar matahari dalam jumlah tertentu setiap hari untuk menghasilkan cukup vitamin D agar tetap sehat. Ini tidak 100% benar. Mendapatkan paparan sinar matahari itu bagus, tapi jangan berlebihan. Kita semua bisa mencukupi kebutuhan vitamin D dari suplemen dan dari makanan yang kaya vitamin D. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.